Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, hari ini adalah pertemuan pertama kita ya di mata kuliah bioteknologi pertanian. Nah, nanti kita akan bareng-bareng sharing, belajar bersama ilmu yang berkaitan dengan bioteknologi. Saya yakin kalian sudah cukup mampu karena sudah tingkat lanjut ya, sudah tua di kampus, ya menjelang tua. Ilmu-ilmu yang sudah didapatkan insya Allah bisa untuk menganalisis berkaitan dengan metode-metode di bioteknologi pertanian. Oke, yang pertama adalah nanti kita akan belajar berkaitan dengan sejarah bioteknologi. Nah, sekarang sebelum masuk ke sana adalah kenapa bioteknologi itu dibutuhkan untuk kepentingan manusia. Mungkin yang pertama dulu sebelum masuk ke kenapa ini dibutuhkan. Definisi bioteknologi secara singkat adalah usaha untuk memanfaatkan organisme atau produk yang dihasilkan organisme dalam rangka menghasilkan produk yang lebih bermanfaat untuk manusia atau untuk menyelesaikan masalah. Jadi biasanya nanti hasilnya adalah produk untuk kemanfaatan manusia atau hasilnya adalah ya produk juga, tapi produk itu memberikan jasa atau menyelesaikan masalah, tidak secara langsung dipakai oleh manusia ya. Jadi kita bisa memakai organisme hidup ataupun produk yang dihasilkan oleh organisme tersebut. Nah, sekarang kenapa bioteknologi dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di hari-hari ini ketika populasi manusia sudah sangat tinggi ya kan, meledak gitu kan, sampai keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Kita sering mendengar ada hutan yang dibakar, kebanjiran ya kan, karena banyaknya pemukiman, penyakit yang merajalela seperti sekarang ini. Bukti adalah populasi manusia sudah sangat tinggi. Nah, salah satunya kalau di bioteknologi pertanian adalah di tahun 2050 nanti, ya 30 tahun ke depan lah ya, itu sekitar ada 9 miliar manusia yang hidup di permukaan bumi. Ya, 9 miliar. Sekarang kan sekitar 7 ya, 7 miliar. Nah, pada saat itu maka pertanian konvensional tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan manusia yang 9 miliar tadi. Ya kan? Belum lagi misalnya dengan 9 miliar manusia itu air yang biasa dipakai untuk mengairi sawah akan berkurang karena manusia harus minum. Artinya prioritas kita nanti akan memanfaatkan air itu untuk konsumsi manusia, untuk tanaman akan berkurang. Nah, terus lahan. Lahan juga akan jadi pemukiman kan ya. Manusia semakin banyak maka pemukiman semakin banyak. Pemukiman semakin banyak maka akses jalan juga semakin besar. Artinya lahan yang dipakai untuk jalan juga akan semakin besar. Tanah yang harusnya kita bisa pakai untuk berproduksi atau bercocok tanam itu akan berkurang, ya kan? Belum lagi nanti macam-macam yang lainnya, ya. Tapi kurang lebih seperti itulah. Kebutuhan air untuk pertanian akan berkurang, ketersediaan lahan, kebutuhan air untuk pertanian itu jadi prioritasnya berubah ya karena untuk minum manusia. Nah, lahannya juga dipakai untuk pemukiman, untuk yang macam-macam, kantor mungkin ya atau mungkin jalan. Ya sarana-sarana dipakai untuk manusia. Akhirnya kebutuhan lahan untuk cocok tanam akan berkurang. Nah, kalau kondisinya seperti itu akan bagaimana solusinya? Maka solusinya salah satunya dengan bioteknologi. Misalnya kita menghasilkan tanaman yang mampu bertahan pada kondisi kekurangan air karena airnya banyak dipakai oleh manusia. Atau yang kedua misalnya tanahnya tadi dipakai oleh manusia, ya kita harus bisa merekayasa agar tanaman itu tidak tumbuh di tanah. Misalnya tumbuh di
di udara gitu ya, aeroponik, atau mungkin tumbuh di air laut itu kan yang mungkin tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Atau kita tumbuhkan di tempat-tempat yang biasanya tidak dipakai ya, misalnya lahan-lahan marginal ya kan, tanah ultisol gitu ya, tanah merah itu kan kurang subur. Nah, kita harus bisa merekayasa tanaman agar mampu tumbuh di tempat yang seperti itu dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup manusia. 50 tahun ya kalian baru maksudnya 2050, kalau kalian sekarang sekitar 20 tahun, maka 30 tahun lagi kalian usianya baru 50 tahun. Nah, itu masih masa yang sangat produktif ya, ya kan? Ya, mungkin seusianya siapa di sini? Seusianya Pak Agus lah ya. Gitu. Kalian baru seusia Pak Agus ini. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian tadi bioteknologi dibutuhkan, salah satunya kalau tadi untuk stres ya, abiotik yang sebelumnya saya sampaikan, ini yang lainnya juga bisa untuk meningkatkan mutu pangan atau meningkatkan nutrisi pangan itu sendiri. Ya, kenapa seperti itu? Karena nutrisi yang dibutuhkan untuk manusia tumbuh dengan baik itu tidak semuanya bisa diakses oleh manusia, terutama manusia yang hidup di daerah yang marginal, yang kekurangan air ya kan, kekurangan atau tanahnya tidak subur. Nah, solusinya bagaimana untuk yang seperti itu? Maka kalau memungkinkan bisa sekali setali tiga uang gitu ya. Jadi satu hal menyelesaikan banyak masalah. Misalnya beras yang bervitamin A itu yang dulu pernah kita mendengar yang namanya golden rice ya kan. Beras itu umumnya putih, tidak mengandung vitamin A, tapi kita bisa buat dia memiliki prekursor vitamin A, beta karoten itu ya. Sehingga ketika kita makan beras, kita juga mengkonsumsi atau makan nasi tadi ya, juga mengkonsumsi vitamin A. Sehingga orang-orang di tempat yang tidak memiliki akses terhadap vitamin A itu bisa mendapatkannya langsung dari makanan yang mereka makan. Kalau makanannya beras ya, nah kalau enggak ya nanti bisa dipakai di tempat yang lain, misalnya mungkin jagung bervitamin A itu ya, atau singkong bervitamin A ya kan, kalau misalnya makanan pokoknya singkong. Tapi kurang lebih seperti itu untuk meningkatkan nutrisi. Atau beras dengan zat besi ya kan, umumnya tidak memiliki zat besi. Orang yang kurang zat besi akan anemia ya kan, salah satunya kurang darah ya kan, karena besi itu komponen pembentuk hemoglobin kan. Jadi cincin heme itu kan pusat ininya kan si Fa ya, atau besi. Nah, kalau besi tidak tersedia maka proses pembentukan sel darah merah akan terganggu. Yang ketiga misalnya padi yang dapat mengikat nitrogen bebas di udara. Saat ini hanya tanaman legum yang bisa mengikat nitrogen bebas di udara. Itu pun dengan simbiosis dengan bakteri ya, leguminous rhizobium itu ya, leguminosarum dan kawan-kawan. Ya, jadi mereka bersimbiosis sehingga si tanaman polong-polongan itu bisa mendapatkan nitrogen dari udara dengan bantuan bakteri. Atau edible vaccine. Edible vaccine itu kalau selama ini kita suntik vaksin ya kan, vaksin corona itu dengan disuntik intravenous ya kan, disuntikkan di jaringan lemak ya kalau nggak salah ya, di kulit itu. Nah, nanti edible vaksin ini artinya kita bisa mengkonsumsi vaksin, artinya kita makan itu sekaligus makan vaksin ya, sehingga tidak perlu sakit lagi dengan disuntik, contohnya itu ya. Atau ketika ada cemaran kimia ya kan, bukan tidak mungkin suatu saat nanti seiring dengan manusia yang bertambah berlipat-lipat itu pabrik kimia akan semakin banyak untuk kebutuhan manusia ya kan, pabrik pupuk itu kan kimia, pabrik apalagi ya kan makanan ya yang banyak yang kimia, pabrik untuk industri juga banyak yang menghasilkan bahan-bahan kimia. Nah, bahan kimia ini mengganggu keseimbangan lingkungan ya. Atau kalau di pertanian adalah misalnya penggunaan uh, pestisida secara berlebihan, penggunaan pupuk secara berlebihan ya kan. Kalau kalian melihat petani kita itu kalau nggak menyemprot dengan uh,
lebih intensif gitu ya, bukan kalau di tempat tertentu gitu yang tanaman yang rawan terhadap jamur itu, misalnya kentang itu 2 hari bisa sekali nyemprot. Jadi setiap 2 hari sekali nyemprot, ya kan? Berarti kan 1 minggu atau misalnya 6 hari sudah 3 kali nyemprot, pestisida. Nah kalau kayak gitu kan akan mencemari uh, tanah, mencemari air gitu kan. Kalau misalnya terbawa oleh air hujan dan sebagainya. Belum lagi hewan-hewan yang mati, ya kan? Karena semprotan-semprotan dari uh, yang berlebihan tadi. Nah, salah satu solusinya adalah kita menghasilkan Viticorp. Viticorp itu adalah tanaman yang menghasilkan bititoksin, jadi racun yang membunuh hama penyakit tanaman. Jadi kalau tanaman hama itu mengkonsumsi daun dari tanaman Viticorp kita, itu serangga itu akan mati. Ya. Tapi dia organik gitu ya, Viticorp itu. Jadi kalau misalnya mati, tanamannya dipanen, dia di dalam tanah busuk ya jadi terurai gitu, tidak seperti bahan kimia yang kita semprotkan di tanaman ya, pestisida dan kawan-kawan kan bisa saja menjadi sulit terurai dan akan mengubah komposisi kimia tanah ya. Nah, ini tidak baik. Kemudian ada tanaman toleran herbisida. Herbisida juga begitu. Kalau kita menyemprot herbisida, itu kan dalam rangka untuk menanggulangi gulma sehingga tanaman tidak bersaing dengan gulma dalam rangka mendapatkan nutrisi. Nah, itu kan kalau tidak hati-hati dan sangat sulit sekali untuk memisahkan antara gulma dengan tanaman pokok yang kita tanam. Maka ada tanaman yang toleran herbisida, ini artinya nanti ketika tanaman itu toleran terhadap herbisida, itu kita menyemprotkan secara serampangan atau tanpa memilih mana gulma mana tanaman. Tapi nanti karena dia toleran, si tanaman kita tidak mati tapi gulmanya akan mati. Ini sudah ada ya, misalnya Roundup Ready soybean gitu ya, kedelai yang tahan terhadap Roundup ya kan, herbisida Roundup itu Monsanto ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit berkaitan dengan sejarah bioteknologi ya. Dari pertama atau yang kita pahami sampai nanti di akhir-akhir ini. Yang pertama 8000 sampai 4000 sebelum Masehi, itu pertama kali dulu manusia mendomestifikasi tanaman dan hewan-hewan ya. Jadi ini akhir masa berburu dan meramu. Sekarang sudah masuk ke masa yang menetap dan bercocok tanam, ya kan? Nah, juga saat itu di masa-masa itu juga pertama kali disebutkan itu sebagai masa di mana kentang itu pertama kali dibudidayakan, ya kan? Nah, makanan kentang biasanya dulu ya cari di hutan gitu ya, tapi sekarang sudah mulai bercocok tanam. Artinya dia sudah mengenal bagaimana mengembangbiakkan tanaman dan hewan. 2000 sebelum Masehi itu pertama kali dipakai oleh orang-orang Mesir ya kan, dalam rangka untuk menghasilkan bir ya, dengan teknik fermentasi ya kan, ya menggunakan ragi. Ragi dicampur dengan tanaman yang itu ya, misalnya gandum dan sebagainya, itu nanti akan menghasilkan bir. Nah, atau produksi keju dan fermentasi anggur wine ya. Anggur wine di Cina, Sumeria dan di Mesir. Itu 2000 sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa lahir atau Yesus lahir. Itu 2000 sebelum 2000 tahun ya. Mungkin sekarang kita 2000 sekarang ya. Nah, 2000 kebalikannya. Nah, itu sudah orang sudah membuat minuman beralkohol. 500 sebelum Masehi itu ini di Cina ada antibiotik dengan memanfaatkan kurt itu tahu putih gitu ya, tahu putih gitu ya, tahu susu yang berjamur. Jadi tahu susu yang berjamur itu sama orang Cina dipakai untuk menyembuhkan atau mengobati
bisul ya, bisul. Nah, dicoba nanti kalau ada yang bisulan pakai tahu putih itu yang jamuran. Oh, berhasil ya. Nah, ini insektisida pertama 100 setelah Masehi itu dari Chrysanthemum, bunga krisan yang dijadikan bubuk ya. Bunga daunnya juga mungkin ya. Dikeringkan jadikan bubuk itu untuk membunuh serangga karena mereka sudah bercocok tanam. Vaksinasi pertama. Nah, sekarang masanya vaksinasi ya. Corona. Nah, ini 1797 itu Edward Jenner. Vaksinasi pertama pada penyakit cacar ya, cacar. 1865 itu genetika ya. Gregor Mendel itu merumuskan hukum tentang pewarisan sifat. Dulu pakai yang RGS itu ya, Visum sativum ya. Nah, ini 1868 pertama kali DNA ditemukan atau diisolasi lah. Ini Frederick Miser ini ya, yang pertama kali mengisolasi DNA, ya kan, sekitar 1868 sudah ada orang yang mengisolasi DNA. 1915 ditemukan faga, ya, faga atau bakteriofaga itu adalah virus yang menginfeksi bakteri. Jadi walaupun bakteri ada penyakitnya ya, ada hamanya lah. Hamanya bakteri itu adalah virus, ya. Nah, kenapa ini penting? Karena kita jadi tahu bahwa virus kan hanya memasukkan materi genetik ke dalam tubuh bakteri ya kan. Nah, dengan komposisi yang tepat, materi genetik inang itu bisa dikendalikan oleh materi genetik asing gitu ya. Jadi kalau kita memasukkan materi genetik tertentu dengan komposisi yang tepat itu kita bisa mengendalikan kerja dari materi genetik si inang atau kerja mesin produksi sel-sel itu ya. Ini didapatkan idenya dari proses infeksi si virus terhadap bakteri, ya kan? Virus kan hanya mengindekskan materi genetiknya, proteinnya, kapsid dan kawan-kawan itu kan tidak masuk dan mati ya kan? Tapi materi genetiknya lestari dia, terus berpindah-berpindah dan memperbanyak diri. Itu yang dipakai oleh ilmuwan sekarang dalam rangka untuk membuat tanaman atau organisme transgenik. Oke, nah ini 1927 itu ada penelitiannya Muller, dia menyebutkan bahwa radiasi itu bisa menyebabkan mutasi pada kromosom. Ini ada yang luka-luka begini baru ya, yang tidak lurus begini ya. Nah, ini biasanya dengan menggunakan sinar yang radioaktif yang gelombang tinggi ya, sinar UV gitu ya, gamma dan kawan-kawan. Watson Crick itu merumuskan bagaimana struktur materi genetik ya, DNA terus DNA ya, DNA ya kan, sampai berdasarkan hasil dari si Rosamund itu ya. Oke, kemudian 1955 itu Sanger itu mendetermin itu menerjemahkan atau mendapatkan urutan asam amino dari insulin. Insulin adalah protein dan protein itu tersusun dari asam amino. Polimernya protein, monomernya adalah asam amino. Nah, urutan asam amino yang menyusun insulin itu berhasil diketahui oleh si Sanger ini. Ya, dengan ya tadi sequencingnya namanya ya, sequence itu urutan, ya kan. Nah, ini pertama kali protein diketahui urutannya atau di sequence. Nah, 82, nah ini itu pertama kali insulin itu diproduksi dan disetujui oleh FDA. FDA itu Departemen BP POM-nya Amerika lah ya, Food and Drug itu ya.
itu kita berhasil 82 itu memproduksi insulin tapi dengan memanfaatkan bakteri. Zaman sebelum ini insulin itu diekstrak dari pankreas kuda. Bayangkan, kita tahu bahwa yang namanya hormon itu diproduksi dalam jumlah yang sedikit. Berapa banyak untuk menghasilkan hormon yang cukup, ya kan? Berapa banyak kuda yang harus mati gitu kan ya. Nah, berkat bioteknologi kita bisa mengambil gen insulin itu, meletakkannya dalam bakteri. Bakteri itu nanti menghasilkan protein insulin sehingga kita bisa menghasilkan insulin dalam bioreaktor dengan bantuan bakteri. Nanti kalau bakteri diekstrak, bakterinya di ini ya, insulinnya diekstrak atau diekstrak ya, diisolasi dari si bakteri. Ini adalah pertama kali kita ya ini genetically modified organism ya, GMO, untuk memproduksi insulin. Dan sekarang produksinya seperti itu. Jadi insulin itu diproduksi di bakteri. Protein berharga yang lain juga ada. 1958 DNA dibuat dalam tabung tes pertama kali. Ya, ini mungkin bagaimana mensintesis DNA di dalam tabung ya, replikasi lah ya. Kemudian sickle cell anemia itu diketahui dari setelah kita mengetahui urutan sekuen DNA itu disebabkan karena perubahan satu asam amino. Ini adalah sel darah merah yang normal, ya, kayak donat ini. Ini adalah keping darah, sel darah merah yang sickle cell tadi. Sickle cell itu dia berbentuk seperti bulan sabit, ya kan? Itu bedanya dengan yang normal, hanya perubahan satu asam amino. Perubahan satu asam amino saja menyebabkan darah itu menjadi sangat berkurang kemampuannya dalam mengangkut oksigen. 66 itu DNA diketahui bahwa DNA itu menjadikan asam amino atau protein itu berdasarkan 3/3 basa. Jadi 3 basa akan menjadikan satu asam amino yang kita ketahui dengan nama kodon, ya kan? Kalau ditranslasi sudah diketahui ya, kodon. Itu adalah 3 basa nitrogen di DNA yang nanti setiap 3 basa itu akan menghasilkan asam amino yang 20 tadi. 1970 itu ditemukan yang namanya restriction enzyme atau enzim restriksi. Ini adalah fungsinya untuk memotong DNA. Kenapa memotong DNA penting? Karena kita akan biasanya ini pada bakteri ya. Bakteri itu kan ada musuhnya, hamanya tadi yang namanya virus. Virus itu memasukkan DNA-nya. Nah, untuk mengendalikan itu, bakteri punya sistem pertahanan yang namanya enzim restriksi. Nah, enzim restriksi ini nanti akan memotong-motong DNA virus sehingga si DNA virus tidak masuk ke dalam nukleoid bakteri ya, dan mengendalikan kerja sel bakteri. Nah, misalnya di sini ada SMA1 restriction enzyme. Ini SMA1 itu dari kata Serratia marcescens. Jadi ini adalah enzim restriksi yang ini yang diproduksi Serratia marcescens 1. Jadi ini bakteri itu menghasilkan, bakteri Serratia marcescens ini menghasilkan enzim restriksi dalam rangka untuk pertahanan diri melawan virus. Artinya dari sini kita paham bahwa materi genetik itu bisa dipotong, ya kan, di tempat-tempat tertentu, ya, tempat-tempat tertentu, tidak di semua urutan DNA ya. Jadi karena materi genetik ini kalau dia si enzim restriksi itu memotong tidak acak gitu. Kalau acak nanti kena kromosom atau DNA-nya sendiri kan repot. Jadi dia mengetahui atau mendeteksi urutan basa nitrogen tertentu, baru itu
dipotong. Ini yang kita bisa pakai untuk memotong DNA yang kita inginkan ya, untuk keperluan rekayasa genetika. Oke, misalnya seperti itu. Masih banyak lagi enzim restriksi yang lain yang bisa dipakai untuk teknik rekayasa. Ini hanya salah satu contoh. Misalnya ada EcoR1 gitu kan. EcoR1 itu dari Escherichia coli, galurnya R1. Jadi itu dari bakteri E. coli. Kalau ini dari bakteri Serratia marcescens. Oke. Ya, selanjutnya ini ada antibodi ya, yang diisolasi pada tahun 1975. 77 itu pertama kali kita mengekspresikan gen manusia di bakteri, ya kan? Jadi kita bisa tadi misalnya kayak insulin tadi itu ya, nah, itu gen manusia yang diekspresikan di bakteri. Kemudian ini ada transgenic animal yang pertama kali, itu transgenik itu artinya bakteri gen yang dipindahkan dari organisme yang tidak sejenis ya. Kalau manusia ke manusia bukan transgenik, artinya misalnya dari tanaman ke bakteri atau bakteri ke tanaman ya, dari bakteri ke hewan gitu, atau dari manusia ke bakteri, itu namanya transgenik. Oke. Nah, paten pertama kali itu didapatkan dari untuk produk bakteri yang dapat breakdown atau mendegradasi, yang menguraikan minyak mentah. Jadi kalau ada minyak mentah yang tumpah di laut ya kan, atau di mana itu, kita bisa menyemprotkan bakteri yang bisa mendegradasinya sehingga tidak mencemari lingkungan atau menyebabkan satwa-satwa itu mati ya, kayak gini misalnya burung yang kena minyak ini nggak bisa terbang dan sebagainya karena lengket. Pertama kali 87 itu adalah untuk tanaman ya, ini tomato yang tahan terhadap serangan virus. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik karena dia bisa bertahan dari serangan virus. Ini yang dulu flavor saver itu ya, yang tomat yang tahan lama, tidak cepat membusuk. Nah, ini Dolly ya kan, 97 itu cloning pada hewan. Jadi si domba Dolly ini yang kecil ini adalah ibu angkatnya ya, yang dipakai rahimnya ya kan. Ini Dolly-nya yang asli. Dolly ini diambil selnya, sel puting ambing. Jadi sel putingnya itu diambil, kemudian dimasukkan ke dalam sel telur yang sudah keluarkan kromosomnya, kemudian ditempelkan ke rahim si induknya ini, si yang surrogate mother itu apa ya, jadi kayak bayi tabung gitulah ya. Ini ibunya yang membawa embrion, akhirnya dia lahir dengan sifat yang identik dengan induknya ini, si Dolly. Anaknya ini yang Dolly ini dari hasil selnya si Dolly yang ini, itu identik, kembar identik. 2002 draft dari genom lengkap manusia itu dipublikasikan, dan 2003 itu sudah 99,99 akurat dan dipublikasikan. 2004 itu ada copycat ini ya, kucing yang diklon dari kucing ya, mungkin kucingnya mati atau bagaimana ya, sehingga dia dikloning jadilah kucing yang baru ya. Ini kalau ini kaki bunjin no jutsu lah ya, Naruto ini saintis menemukan bagaimana bisa membuat kulit manusia dari stem cell. Stem cell itu adalah sel embrionik ya, kalau di tumbuhan namanya meristem lah ya.
Sel meristem, kalau pada manusia itu stem cell. Ini bisa nanti diatur agar dia bisa membentuk kulit. 2010 itu pertama kali kita membuat yang namanya synthetic cell atau sel sintetik. Sel sintetik itu artinya kita menggabung-gabungkan sendiri materi genetik yang dibutuhkan suatu sel untuk hidup, kemudian kita masukkan ke dalam bakteri ya atau sel gitu ya, setelah materi genetik dari bakteri atau sel itu dikeluarkan. Jadi kita merancang sendiri urutan DNA-nya gitu ya, gen-gen yang dibutuhkan apa, masukkan ke dalam sel yang kosong tadi, ternyata sel itu bisa hidup. Lanjut, 2011 itu ada trakea yang dihasilkan dari stem cell itu dicangkokkan ke manusia. Jadi stem cell tadi, sel yang embrionik tadi yang bisa diarahkan untuk membentuk kulit, membentuk trakea ya, ini kalau di sini membentuk trakea, kemudian setelah jadi baru ditempelkan atau ditransplantasikan, dicangkokkan ke manusia. Ada juga 2011 ini 3D printing ya, jadi teknologi mengeprint kulit gitu ya. Nah, mungkin ini teknologinya tidak harus di tempat yang steril dan sebagainya. 2013 pengadilan tinggi pengadilan agung ya di Amerika itu tidak mengeluarkan putusan tidak boleh mempatenkan gen yang secara alami terdapat di alam ya, kecuali kalau sudah direkayasa itu bisa dipatenkan, tapi kalau di alamnya seperti itu maka tidak boleh dipatenkan. Oke. Nah, ini adalah ilmu yang dibutuhkan dalam rangka untuk nanti kalian baca sendiri lah ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.